isu Imam Mahdi muncul, dibaiat oleh 313 orang, menyebar. Informasinya sampai di telinga intelijen yang kemudian dilaporkan kepada penguasa negeri Syam. Pasukan ini, kata Rasulullah, tenggelam semuanya, yang depan, yang tengah, yang belakang, yang lagi di pasar, yang lagi di kebun, yang lagi jalan-jalan, semuanya ditenggelamkan kecuali satu orang. Ternyata isu Imam Mahdi muncul, dibaiat oleh 313 orang, menyebar. Informasinya sampai di telinga intelijen yang kemudian dilaporkan kepada penguasa negeri Syam. Negeri Syam itu di wilayah Suriah, Palestina, Israel, dan situ, Pak, ya. Akhirnya mereka takut karena mereka betul-betul khawatir dengan kemunculan ini yang akan menguasai Jaziratul Arab dan seluruh dunia. Akhirnya dari arah Syam berangkatlah pasukan untuk menangkap Imam Mahdi. Ya, karena ini kejadiannya di saat Saudi mengalami kekacauan, terbunuhnya pemimpin, 3 orang rebutan kekuasaan, umat Islam tidak memiliki pemimpin, Imam Mahdi yang kemudian muncul. Dari arah Syam diberangkatkanlah sejumlah pasukan kecil karena musuhnya cuma 313. Ternyata pasukan kecil ini berhasil dihabisi oleh pasukan Imam Mahdi. Ya, marahlah penguasanya. Penguasanya bernama As-Sufyani. Ya, dalam hadis-hadis nama penguasanya adalah As-Sufyani, keturunannya Abu Sufyan. Ya, dia tinggal di wilayah negeri Syam. Akhirnya karena dia marah, pasukan kecil divisi khususnya dikalahkan oleh Imam Mahdi. Berangkatlah dia dengan seluruh bala tentaranya, membawa konvoi tentara yang jumlahnya entah ratusan ribu pasukan, berangkat ke Mekah. Ternyata sampai di Al-Baida. Al-Baida itu antara Mekah dengan Madinah. Terjadi peristiwa yang sangat dahsyat. Peristiwa apa? Gempa bumi yang menelan seluruh pasukan tanpa tersisa. Jadi bukan gempa, namanya khosaf. Khosaf itu bahasa Indonesianya likuifaksi. Tahu likuifaksi, Pak? Bumi ambles. Kalau gempa kan begini, ya. Kalau likuifaksi itu ditelan, seperti korun yang ditelan. Fa khosafna bihi wa bidarihi. Nah, pasukan ini, kata Rasulullah, tenggelam semuanya, yang depan, yang tengah, yang belakang. Bahkan kata Rasulullah, yang lagi di pasar, yang lagi di kebun, yang lagi jalan-jalan, semuanya ditenggelamkan kecuali satu orang. Jadi yang selamat cuma satu, Pak, wartawan. Gitu loh, ya. Kata Rasulullah, yang selamat cuma satu wartawan. Summa yuhbirun nas. Kemudian dia menyampaikan berita ini kepada manusia. Memang di mana-mana biasanya yang selamat wartawan, gitu loh, ya. Yang akan menyampaikan berita. Ya, Rasul nggak ngomong wartawan, tapi Nabi illa rajulun summa yuhbirun nas. Satu saja yang selamat, lalu dia menyampaikan informasi itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada dugaan kuat peristiwa tenggelamnya pasukan ini berbarengan dengan satu tanda kiamat yang namanya khurujun nar min ardil Hijaz. Keluarnya api dari perut Hijaz. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, la taqumus sa'ah hatta tahrujan nar min ardil Hijaz tudiku a'naqal ibil bi Busra. Kiamat tidak akan terjadi sampai di bumi Hijaz antara Mekah dengan Madinah tadi keluar api yang apinya itu sangat tinggi sekali, bahkan membuat unta-unta yang ada di Palestina itu merah menyala semua lehernya. Diperkirakan api ini ketingginya 6 km. Itu, Pak, ya. Padang Hijaz itu bawahnya minyak dan gas. Dia pertemuan lempeng-lempeng dunia. Kalau terjadi gesekan, apa resikonya, Pak? Muncul percikan api, sementara di bawahnya adalah minyak dan minyak bumi dan gas. Ya, ini analisa seorang pakar gempa di Solo yang saya tanya. Kemungkinannya seperti itu. Jadi ini dua peristiwa dahsyat, yaitu apa? Keluarnya api sama gempa likuifaksi tadi. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, kalau mau tahu Imam Mahdi sudah muncul atau belum,
tunggu berita gempa bumi di Saudi. Kalau nanti jenengan sudah dengar ada informasi yang valid bahwa di Saudi terjadi gempa dahsyat, munculnya api yang sangat tinggi, korbannya ribuan bahkan ratusan ribu nyawa, oh ini tanda-tanda nih. Maka tadi ini tanda yang ketiga, yaitu tanda apa? Gejolak alam semesta. Ya. Kemudian ada satu tanda lagi, apa itu? Hatta tatlu'a ma'asyamsi ayat, muncul bintang berekor. Ada meteor yang menabrak bumi. Nah itu di antara tanda kemunculan Imam Mahdi. La yahrujul Mahdi hatta tatlu'a ma'asyamsi ayat. Ini di dalam riwayat Atsar Tabi'in, Imam Mahdi tidak akan muncul sehingga muncul bintang berekor, begitu kan? Ya, yang akan menabrak bumi. Nah, ini nampaknya tanda yang ketiga ini yang paling valid. Jadi kalau nanti, ada raja Saudi meninggal, abaikan, gitu ya. Ada ini umroh jadi dilarang, abaikan. Masa itu ya kemungkinan sih kemungkinan, tapi kalau kita pengen tahu berita Imam Mahdi yang valid, tunggu ada peristiwa apa? Gempa di Saudi. Gempa yang menimbulkan korban luar biasa. Itu kalau Bapak Ibu baca hadis di Riyadhus Shalihin bab niat, di situ kan ada hadis tentang gempa. Yang kemudian Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kok kasihan banget, padahal dia nggak ikut bergabung dengan pasukan, kok juga ditenggelamkan?" Kata Rasulullah apa? Mereka semua akan ditenggelamkan, tapi nanti akan dibangkitkan menurut niat masing-masing. Kalau niatnya ingin bergabung dengan pasukan untuk menyerang Imam Mahdi, matinya masuk neraka. Tapi kalau niatnya pas lagi jalan-jalan, kebetulan lewat di situ, pas lagi di pasar, kok ikut tenggelam, maka yub'asu ala niyatihim. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau sudah terjadi, maka kemungkinan Imam Mahdi akan muncul.